Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Ketua Organizing Committee Formula E Jakarta Ahmad Sahroni dan co-founder sekaligus Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo Rabu siang meninjau kesiapan Jakarta. Satu-satunya event ini harus didukung. Itulah kenapa Jokowi harus hadir dalam pembukaan event ini, karena kalau gagal yang malu itu se-Indonesia Raya. Pagelaran balap mobil Formula E sudah dekat banget. Hari Sabtu kalau nggak salah ya, tanggal 4 Juni. Para pembalap Formula E akan bertanding dengan mobil listriknya masing-masing. Memang banyak banget masalah dalam penyelenggaraan balapan ini. Mulai dari hitung-hitungan investasinya yang nggak jelas. Kecurigaan adanya lebih bayar komitmen fee ke panitia penyelenggara. Terus tempat penyelenggaraan sampai terburu-burunya pembuatan sirkuit balap yang bikin resah. Gak ada yang salah sih ketika banyak orang menyaksikan balapan Formula E itu akan bermasalah. Karena memang sejak awal panitia seperti gak siap dalam menyelenggarakan event internasional. Ingat dulu pohon-pohon di sekitar Monas yang ditebangin tanpa izin dulu dari pemerintah pusat. Itu saja sudah menimbulkan polemik. Arogansi Anies Baswedan dan para pendukungnya yang suka memaksakan kehendak itu membuat banyak orang sebel. Seolah-olah semua orang harus mengikuti maunya mereka. Persis seperti tetangga sebelah rumah yang bikin acara pernikahan di kampung dengan menutup jalan utama dan setel musik dangdut keras-keras sepanjang malam. Udah jelas mengganggu warga sekitar. Mereka malah yang galakan dan ngotot bilang, kalau nggak mau terganggu, ya pindah rumah aja. Wong acara nggak setahun sekali aja kok ribut. Itulah karakter Anies Baswedan dan pendukungnya yang merasa bahwa ketika mereka ada mau, orang lain harus terima apa maunya mereka. Nggak peduli kalau jalan macet ketika nanti harus tutup jalan. Nggak peduli telinga budek ketika polusi suara memekakan telinga. Pokoknya kita semua harus terima kegiatan mereka. Kalau nggak terima, senggol bacok. Perhatikan aja lah narasi Anies Baswedan ketika dia cerita kenapa event Formula E terselenggaranya di Ancol, bukan di Monas. Dia terus-menerus menyalahkan pusat yang nggak memberi dia izin untuk bikin di Monas. Seolah-olah dia adalah orang yang terzolimi sedunia. Padahal pusat melarang karena mendahulukan kepentingan banyak orang. Monas, selain itu cagar alam, juga berada di pusat kota yang sibuk. Yang kalau event balapan ada di sana, kebayang nggak sih macetnya karena jalan harus ditutup sementara? Belum lagi Monas itu dekat banget dengan istana yang pasti secara keamanan akan sangat rentan. Semisal ada kerusuhan atau kejadian buruk yang dimanfaatkan orang waktu event berlangsung. Anies dan pendukungnya nggak mau ngerti ini. Mereka terus-menerus menyalah-nyalahkan pemerintah pusat karena syahwatnya nggak terpenuhi. Benar sudah di Ancol aja. Jadi kalau ada masalah kan jauh dari pusat pemerintahan. Kapasitas otak mereka nggak nyampe. Yang penting ngotot dulu sama nyinyir nggak karuan. Yang ada kan orang makin sebel bukannya simpati. Ntar kalau pagelarannya gagal, penontonnya sepi karena jarak eventnya yang terlalu jauh. Lihat aja, ntar Jokowi lagi yang salah. Permasalahannya di sini adalah event Formula E adalah event internasional. Kalau event ini gagal, yang malu bukan hanya Anies saja, tapi juga Indonesia. Masa negara sebesar ini ngurusin event begituan aja nggak bisa? Apalagi sudah terikat kontrak dengan panitia bahwa event Formula E nggak cuma diselenggarakan sekali ini saja, tapi beberapa kali dengan komitmen fee yang besar. Ini yang sedang didalami oleh KPK bahwa seharusnya penyelenggaraan Formula E itu konsepnya bisnis to bisnis. Ini malah pakai uang negara lewat APBD. Jadi apa sih yang harus kita lakukan sekarang?
Situasi nggak mungkin mundur. Event harus tetap dilakukan. Kalau berhenti di tengah, Indonesia, bukan Jakarta saja ya, itu kena somasi. Ya jalan satu-satunya, event ini harus didukung. Itulah kenapa Jokowi harus hadir dalam pembukaan event ini. Karena kalau gagal, yang malu itu se-Indonesia Raya. Mau nggak senang sama Anies, ya harus terima. Kalau masalah di dalam ada korupsi, serahkan saja sama KPK yang sekarang sedang sibuk amati, cium, endus, amati lagi, cium lagi, endus lagi.